Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Muhammad Arif Rahman beserta rekan saya Muhammad Fajar Iskandar akan mempresentasikan bab pertama tentang distribusi populasi. Sebelum lebih jauh, kita coba mengulas untuk definisi populasi itu sendiri. Menurut Namawi, menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Distribusi populasi memiliki dua model. Model pertama yaitu adalah kemiringan, atau bisa kita sebut dengan skewness. Kemiringan distribusi didefinisikan sebagai kemiringan suatu kurva yang sudah dihaluskan dari poligon dan histogram data suatu daftar distribusi. Diketahui bahwa kurva terbagi menjadi dua jenis, yaitu simetris dan tidak simetris. Ketidaksimetrisan kurva terbagi lagi menjadi dua, yaitu miring ke kanan dan miring ke kiri. Tingkat kemiringan kurva atau skewness. Tingkat kemiringan kurva merupakan ukuran kecenderungan mencengnya suatu kurva. Bisa Bapak Ibu lihat, untuk gambar di sebelah kiri itu menunjukkan gambar kurva yang simetris atau normal. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan itu terdapat dua gambar. Untuk yang kiri itu menunjukkan gambar kurva menceng ke kanan yaitu bernilai positif, dan untuk yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu menunjukkan kurva yang menceng ke kiri bernilai negatif. Jika rata-rata sama dengan modus sama dengan median, maka kurvanya cenderung berbentuk simetris atau normal. Sedangkan jika rata-rata tidak sama dengan modus dan median, maka kurvanya menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Menentukan tingkat kemiringan suatu kurva, skewness. Tingkat kemiringan suatu kurva ditentukan dengan metode Pearson, yaitu SK sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Ini adalah metode Pearson untuk data tunggal, di mana ketika suatu kurva dikatakan normal, itu jika SK-nya sama dengan 0,01. Dan jika hasil SK-nya lebih dari 0,01, itu berarti kurvanya menggambarkan menceng ke sebelah kanan atau positif. Sedangkan ketika kurvanya kurang dari 0,01, itu menyatakan kurvanya menceng ke kiri atau negatif. Model kedua yaitu adalah keruncingan atau kurtosis. Keruncingan merupakan ukuran menentukan tinggi rendahnya puncak suatu kurva distribusi. Bisa runcing, bisa normal, ataupun datar. Ketiga bentuk tersebut disebut sebagai leptokurtis, mekokurtis, dan platikurtis. Bisa Bapak Ibu lihat pada gambar di sebelah kanan, kurva yang paling tinggi itu disebut dengan kurva leptokurtis. Sedangkan untuk yang tengah, distribusi data yang puncaknya normal atau tidak terlalu runcing itu disebut dengan mesokurtis. Dan yang kurva yang paling bawah, distribusi data puncaknya itu terlalu rendah atau terlalu mendatar. Itu disebut dengan platikurtis.
Nah, menentukan keruncingan suatu kurva, kita bisa menggunakan formula sebagai berikut, yaitu K sama dengan jumlah dari Fi dikali Mi dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan N dikali simpangan baku pangkat 4. Untuk K yang sebelah kiri itu untuk menentukan tingkat keruncingan data distribusi untuk distribusi frekuensi atau data kelompok. Sedangkan yang kanan itu untuk menentukan tingkat keruncingan data distribusi untuk data tunggal. Selanjutnya, kejadian. Suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang dinotasikan sebagai A. Misalnya, berapakah banyaknya kejadian muncul 1A dan 1G pada pelemparan dua buah koin? Munculnya 1A dan 1G bisa diperoleh dari A-G atau GA. Dengan demikian, banyaknya kejadian muncul 1A dan 1G adalah 2. Contoh lain, diberikan ruang sampel, yaitu S, dalam kurung T lebih besar daripada 0, di mana T adalah umur komponen elektronik tertentu dalam tahun. Maka kejadian A, di mana komponen tersebut gagal sebelum akhir tahun kelima adalah himpunan bagian A. T berada pada rentang 0 sampai dengan 5. Dapat dibayangkan bahwa suatu kejadian dapat berupa himpunan bagian yang mencakup seluruh ruang sampel S, atau himpunan bagian dari S yang disebut himpunan 0 dan dilambangkan dengan simbol pi yang tidak mengandung elemen sama sekali. Definisi kedua, komplement suatu kejadian A terhadap S adalah himpunan bagian dari semua elemen S yang tidak ada di A. Komplement A dinotasikan dengan A kutip. Misal, R adalah kejadian terpilihnya sebuah kartu merah dari tumpukan biasa yang terdiri dari 52 kartu remi. Dan misalkan S adalah seluruh tumpukan kartu, maka R adalah kejadian terambilnya kartu dari deck, bukan kartu merah melainkan kartu hitam. Definisi ketiga, irisan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan simbol A gabungan B adalah kejadian yang mengandung semua elemen yang sama dengan A dan B. Misalkan, untuk contohnya, kejadian terpilihnya secara acak seseorang dalam suatu kelas adalah jurusan teknik. Dan misalkan F kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Fajar Iskandarsyah melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada ekspektasi. Ekspektasi matematika atau yang lebih dikenal dengan nilai harapan adalah suatu konsep dasar yang digunakan untuk membangun atau menaksir ukuran dalam statistik seperti rata, varian, koefisien, dan korelasi. Rata, misalkan kita memiliki dua keping uang logam dilemparkan secara bersamaan sebanyak 12 kali. Misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar dilambangkan G yang muncul pada setiap pelemparan. Maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Misal pada eksperimen tersebut dicatat beberapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi gambar pada setiap pelemparan dan diperoleh hasil masing-masing 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan konsep rata biasa. Seperti yang terdapat di bawah, untuk nilai 0 dengan 3 kali pelemparan, 1 untuk 4 kali pelemparan, dan 2 untuk 5 kali pelemparan. Dibagi 12 kali pelemparan dan hasilnya
adalah 1,16. Apa itu 1,16? 1,16 tersebut adalah nilai rataan banyaknya sisi gambar yang muncul. Sedangkan yang diharapkan adalah perhitungan rataan banyaknya sisi gambar yang muncul tiap lemparan dalam jangka panjang. Nilai harapan selanjutnya dikenal sebagai ekspektasi matematis yang selanjutnya dilambangkan dengan E besar X. E-nya itu ekspektasi dan X. Jika X adalah sembarang peubah acak, maka ekspektasi matematika dari peubah acak biasanya dinotasikan dengan E besar X atau nu. Definisi: jika X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, maka nilai harapan atau rataan X adalah nu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N. Untuk XI dikali Fxi. Itu untuk X diskrit. Kemudian untuk yang X continue, yang membedakan adalah ada integralnya. Integral dari minus tahingga sampai tahingga untuk XI dikali Fxi. Ekspektasi adalah suatu nilai harapan terhadap distribusi data tertentu yang diharapkan dapat memberikan gambaran distribusi data. Dan ekspektasi dihitungan disesuaikan dengan jenis data. Contoh, dalam suatu permainan, seseorang mendapatkan 5.000 bila dalam lantunan 3 uang logam muncul semua muka atau semua belakang. Dan membayar 3.000 bila muncul mukanya 1 atau 2, sisanya belakang. Berapakah harapan kemenangan? Untuk menyelesaikannya, misalkan T menyatakan ruang sampel dan ini sudah di bawah T sama dengan muka belakang, muka belakang muka, belakang muka muka, muka belakang belakang, belakang muka belakang, belakang belakang muka, belakang belakang belakang. Dari T dapat diperhatikan bahwa setiap titik sampel berpeluang sama dengan masing-masing terjadi dengan peluang 1/8. Sekarang misalkan peubah acak X menyatakan besarnya kemenangan, maka kemungkinan nilai X adalah 5.000 bila kejadian yang muncul adalah E1 dan bernilai 3.000 bila kejadian yang muncul adalah E2. Karena E1 dan E2 terjadi masing-masing dengan peluang 1/4 dan 3/4, maka menggunakan konsep rata biasa, nu sama dengan ekspektasi X sama dengan 5.000 dikali 1/4 dan minus 3.000 dikali 3/4. Kemudian dihasilkan minus 1.000. Untuk contoh soal yang kontinu, misal X peubah acak yang menyatakan umur sejenis bola lampu dalam jam, di mana fungsi kepadatan peluang dari X diberikan oleh Fx sama dengan 2.000 per X pangkat 3 untuk X lebih dari 100 dan 0 X lainnya. Hitunglah harapan umur jenis bola lampu di atas. Penyelesaian dengan menggunakan definisi nilai harapan untuk peubah acak kontinu diperoleh hasil berikut dengan perhitungan integral dan dihasilkan 200. Jadi bola lampu tersebut secara rata-rata dapat diharapkan berumur 200 jam. Kemudian teorema. Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx, rataan atau nilai harapan peubah acak Gx yang bergantung pada X adalah berikut. Nu Gx sama dengan ekspektasi Gx sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Gx dikali Fx. Itu untuk X diskrit. Kemudian untuk yang X continue, yang membedakan ada integral, menggunakan perhitungan integral, di mana integral minus tahingga sampai tahingga untuk Gx dikali Fx dx.
Definisi misalkan X dan Y adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas gabungan Fx, Y, rata-rata atau nilai yang diperkirakan dari variabel acak G, X, Y adalah untuk perhitungan X dan Y diskrit menggunakan yang sigma. Kemudian untuk yang X, Y continue menggunakan yang integral. Nilai ekspektasi matematis varian. Varian merupakan ukuran keragaman atau ketersebaran suatu data peubah acak X atau varian distribusi peluang X dan dinyatakan dengan var X atau sigma kuadrat. Definisi misalkan X adalah variabel acak dengan distribusi peluang Fx dan rata-rata mu. Varian dari X adalah sebagai berikut. Var X sama dengan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X minus mu kuadrat sama dengan untuk yang diskrit menggunakan sigma X minus nu kuadrat Fx. Kemudian untuk yang continue menggunakan yang integral. Nilai ekspektasi matematis kovarian. Kovarian adalah ukuran dalam statistik untuk melihat bagaimana perubahan dalam satu variabel dikaitkan dengan perubahan dalam variabel kedua. Secara khusus, kovarian mengukur sejauh mana dua variabel terkait secara linear. Definisi, misalkan X dan Y adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas gabungan Fxy. Kovarian dari X dan Y adalah sebagai berikut. Untuk yang X dan Y diskrit menggunakan yang sigma, untuk yang X, Y continue menggunakan yang integral. Dengan sigma X, Y sama dengan ekspektasi X minus new X dikali Y dikurang new Y. Kemudian ada distribusi peluang dengan variabel acak. Di sini ada distribusi binomial, ada distribusi multinomial, ada distribusi hipergeometrik, ada distribusi Poisson. Distribusi binomial. Jika percobaan Bernoulli menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang peubah acak binomial X, yaitu banyaknya sukses dalam N percobaan bebas, ialah dapat diformulasikan sebagai berikut. F XP sama dengan kombinasi XN untuk P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Dan 0 di mana X sama dengan lainnya. Untuk menghitung peluang suatu peubah acak yang berdistribusi binomial, para ahli telah membuat suatu tabel dari subdistribusi binomial baik yang individual maupun yang kumulatif untuk berbagai nilai N, P, dan X. Tabel ada di sebelah kanan. Distribusi multinomial. Bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2 hingga EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK, maka distribusi peluang peubah acak X1, X2 hingga XK yang menyatakan banyak terjadinya E1 sampai dengan XK dalam N usaha bebas dapat diformulasikan sebagai berikut. Distribusi hipergeometrik. Distribusi peluang peubah acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N beda yang mengandung K bernama sukses dan N-K bernama gagal. Distribusi Poisson. Definisi distribusi Poisson. Distribusi peluang peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses
yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu diberikan oleh formulasi sebagai berikut. Fx sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana lambda menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu atau daerah tersebut dan E sama dengan 2,71823. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun penyampaian di dalam presentasi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.